Perkenalkan, nama saya Raimundus Laurentius, mahasiswa UT Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan praktikum IPA di SD dengan judul sifat cahaya. Tujuan percobaan ini adalah menjelaskan bahwa cahaya merambat lurus, mengamati bahwa cahaya dapat dipantulkan atau refleksi, mengetahui bahwa cahaya dapat dibiaskan pembiasan, melatih keterampilan observasi dan menyimpulkan siswa melalui percobaan. Alat-alat yang saya gunakan: senter, 3 lembar kertas karton yang sudah dilubangi, gelas yang berisi air, pensil atau pulpen, kertas putih, selotip, dan buku catatan. Mari kita masuk ke percobaan yang pertama. Susunlah 3 kartus kecil yang sudah dilubangi. Kemudian nyalakan senter dengan arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan. Kemudian amati apakah cahaya dapat menembus ketiga lubang tersebut. Geser salah satu karton ke garis lurus. Perhatikan apakah cahaya dapat menembus ketiga lubang tersebut. Ini adalah salah satu percobaan yang pertama. Kita masuk ke percobaan yang kedua, cahaya yang dipantulkan atau yang disebut dengan refleks. Arahkan cahaya senter ke cermin datar. Kemudian amati arah pantulan cahaya pada kertas putih. Ubah sudut datar cahaya dengan amati perubahan sudut pantulan. Ini adalah salah satu percobaan yang kedua. Kita masuk ke percobaan yang ketiga, cahaya yang dibiaskan. Masukkan pensil atau pulpen atau sedotan ke arah gelas air. Kemudian amati dari samping. Perhatikan bahwa pensil tampak bengkok atau patah. Bandingkan tampilan saat pensil berada di air. Oke. Pada ketiga percobaan, hasil pengamatan yang salah satunya adalah yang pertama, cahaya menembus air. Hasil pengamatan cahaya hanya dapat melewati lubang jika 3 karton berada pada satu garis lurus. Saat satu karton digeser, cahaya tidak lagi melewatinya. Terus percobaan kedua, cahaya dari hasil senter mengenai cermin dapat dipantulkan ke arah lain sesuai dengan perubahan sudut datang. Misalnya sudutnya dari kiri, maka pantulannya akan menuju ke kanan, dan begitu sebaliknya. Terus hasil pengamatan yang ketiga, percobaan ketiga adalah pembiasan cahaya. Hasil pengamatan, pensil dapat bengkok, tembus atau berubah posisi ketika berada dalam air karena cahaya dibelokkan. Seperti itu. Dalam percobaan ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki beberapa sifat penting pada percobaan pertama. Cahaya hanya dapat melewati lubang jika jalurnya lurus sehingga membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Ketiga, salah satu karton digeser jauh terhalang sehingga cahaya tidak dapat melewatinya. Kemudian pada percobaan pemantulan, cahaya senter mengenai cermin dan mantul sesuai arah sudut datangnya. Hal ini menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan sebagai mana prinsip kerja cermin. Kemudian pada percobaan pembiasan, pensil atau pulpen tampak bengkok karena cahaya yang melewati batas antara udara dan air dibelokkan.
ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan sehingga benda yang berada di dalam air tampak berubah bentuk atau posisi. Kesimpulan dari ketiga percobaan yang kita lakukan adalah yang pertama, cahaya merebak lurus ditunjukkan dengan hanya melewati lubang karton yang sejajar. Kesimpulan kedua adalah cahaya dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan mengkilap seperti cermin. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan ketika melewati dua zat yang berbeda kerapatannya seperti air dan udara. Selanjutnya, percobaan sederhana dapat membantu siswa memahami konsep cahaya secara nyata. Adapun kesulitan yang saya alami dalam percobaan ini adalah yang pertama, cahaya senter kurang fokus sehingga sulit melewati lubang karton kecil. Kedua, siswa kesulitan atau saya kesulitan menjaga ketiga karton tersebut. Keempat, pantulan cahaya pada cermin tidak terlihat jelas jika ruangan kelas terlalu terang atau ruangan ini. Itu. Selanjutnya, yang keempat, efek pembiasan sulit diamati jika gelas tidak bening atau airnya keruh. Seperti itu. Sekian percobaan praktikum IPA di SD yang saya lakukan. Terima kasih.